Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, untuk mengawali aktivitas dan pekerjaan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-16. Demikianlah dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang telah dibenarkan, kita yang telah diselamatkan oleh penebusan Kristus, maka sebagai orang percaya yang bertumbuh di dalam iman percaya kita kepada Allah, walaupun kita harus menghadapi tantangan, harus menghadapi beragam ajaran-ajaran yang datang dan menggempur apa yang sudah kita pahami sebagai orang beriman, tetapi di sini Tuhan mau mengatakan melalui firman-Nya, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Kita harus meyakini ketika kita menjadi orang percaya, itu adalah gerakan firman yang telah hadir di dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus yang menguatkan kita, mengajarkan kita, dan memberikan kepada kita kekuatan untuk memahami dan mengenal siapa Allah. Sehingga ketika perkataan Kristus atau firman Kristus itu diam di antara kita, itu akan menjadi kekuatan dan kekayaan bagi kita untuk melawan segala tantangan dan arus pengajaran-pengajaran yang ada pada zaman ini. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang telah dipilih, yang telah dibenarkan, maka kita sebagai orang percaya harus bisa hidup di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan biarlah hidup di dalam kehidupan kita. Sehingga firman ada di dalam hati kita, dan hati kita ada di dalam firman Tuhan. Sehingga apa yang akan menjadi buah daripada keyakinan atau daripada perkataan firman yang sudah berdiam di dalam kehidupan kita, buahnya adalah agar kita bisa berhikmat untuk memberi pengajaran, menegur, dan menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Maka hati kita ini akan menggambarkan bagaimana kita menjadi orang-orang yang berdiam dan didiami oleh firman Tuhan. Maka hidup kita ini akan menjadi pengajar, bukan menjadi orang yang hanya bisa menyalahkan, yang hanya bisa memberikan hukuman, tetapi kita menjadi orang percaya yang akan mengajar. Ketika orang tidak tahu, maka kita akan memberikan dia pengetahuan supaya dia menjadi orang yang tahu. Ketika ada orang yang bersalah, maka kita akan menegur. Maka ketika dia ditegur, maka kita akan memberikan solusi di mana kita mengarahkan supaya dia tidak melakukan kesalahan lagi, tetapi dia akan berubah dari yang salah menjadi orang yang benar. Dan itulah sebenarnya hidup orang percaya. Orang percaya itu harus bisa mengarahkan, harus bisa menegur, harus bisa mengajar, sehingga kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang berdampak bagi banyak orang. Demikian juga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, menyanyi mazmur, menyanyi puji-pujian, menyanyi rohani untuk ungkapan ucapan syukur kita kepada Allah. Karena kita mau berkata, karena kita mau menyaksikan atau mengakui pengakuan kehidupan iman kita kepada Allah, bahwa semuanya yang kita terima saat ini itu adalah milik Allah dan dari Allah. Sehingga ketika kita bisa menyanyikan lagu mazmur, lagu puji-pujian, dan lagu rohani, itu semua adalah pujian untuk kemuliaan bagi nama Allah, karena kita ini adalah milik Allah. Sehingga ucapan syukur kita itu harus keluar dari hati yang paling dalam. Karena Allah lah sang pemilik kehidupan kita. Maka ucapan syukur itu
adalah bukti respon kita dari bagaimana besarnya kasih Allah akan kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hiduplah dalam firman Allah, dan biarlah firman Allah hidup di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan orang percaya itu menjadi kehidupan yang dapat memberikan pengajaran, yang dapat memberikan teguran, dan juga yang dapat memberikan puji-pujian kepada Allah. Biarlah nama Allah dipermuliakan dengan cara hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan penyertaan dan besarnya kuasa-Mu akan kehidupan kami. Berkatilah hidup kami Tuhan, agar kami menjadi orang-orang percaya yang bisa hidup di dalam firman-Mu, dan perkataan Kristus bisa diam di dalam kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kehidupan kami, keluarga kami. Berkatilah Tuhan orang-orang percaya, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, andalkan Tuhan, dan tetaplah menjadi orang-orang percaya yang hidup di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.